Pujikan nama Tuhan. Selamat malam teman-teman semua yang menonton melalui live streaming yang ada. Bahkan semua seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan melalui ibadah live streaming pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mempunyai satu kerinduan yang sama. Kita rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Untuk ini saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang dapat kami rasakan hingga malam hari ini Tuhan. Kami semua boleh ada semua hanya karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu melalui puji-pujian yang ada, melalui penyembahan yang ada ya Bapa. Kiranya Kau memberkati setiap kami yang ada pada malam hari ini. Baik itu pemain musik, song leader, singers, LCD, soundman, seluruh yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Biar kami tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Dan pengurapan Allah tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Membawa setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Kami akan buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Membawa setiap pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan namamu Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Mari kita mengangkat tangan kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Biar ini menjadi kerinduan kita untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam orang kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan ketinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujikan nama Tuhan. Saat ini saya rindu untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Dia Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Kau yang berjaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teduh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat
bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian, katakan karena dia Raja. Haleluya Tuhan. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sama sering kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Haleluya,
Cinta surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan tanah hati kita yang terbaik. Biar ketika kebenaran firman Tuhan ditaburkan, dapat tertanam, berbuah, bertumbuh, berbuah. Semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada
yang hidup. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar sebentar Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Orang-orang muda, para pemuda dan remaja yang saat ini menyaksikan ibadah pemuda remaja yang diadakan lewat YouTube pada saat malam hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur pada malam ini Tuhan masih izinkan kita untuk menikmati hadirat-Nya. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Bahwa di mana 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, aku ada di situ. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saat malam ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 14b. Sekali lagi 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 14b. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Puji Tuhan, saudara-saudara pemuda remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, firman Tuhan malam ini saya beri tema tipikal orang-orang muda yang dikehendaki Tuhan yang mengalahkan si jahat. Sekali lagi tema tipikal orang-orang muda yang dikehendaki Tuhan mengalahkan si jahat. Saudara yang diberkati Tuhan, nah banyak orang tua ingin anaknya memiliki perangai bahkan keahlian seperti orang tuanya. Kalau ia seorang dokter, maka dia ingin anaknya juga menjadi dokter. Dengan kata lain, sang ayah ingin menjadikan anaknya sesuai dengan pola yang diinginkannya. Padahal keinginan sang ayah itu bertentangan dengan keinginan dari anak tersebut. Nah, akibatnya kita melihat banyak terjadi kegagalan. Nah, tentu saja sebab tindakan seperti itu tidak sesuai dengan perkembangan dunia modern saat ini. Nah, adik-adik pemuda remaja yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita malam ini berbicara tentang tipikal orang-orang muda yang dikehendaki Tuhan yang dapat mengalahkan si jahat. Nah, kita sama-sama melihat seperti apa tipe orang-orang muda yang dikehendaki Tuhan, yang Tuhan pakai untuk mengalahkan si jahat. Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Jadi hal yang pertama yang Tuhan kehendaki adalah orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan.
Seperti di dalam Efesus 6 ayat 10 ayat 12, firman Allah berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, tentunya ketika kita mendengar bahwa berbicara kuat, orientasi berpikir kita memiliki otot yang kekar, memiliki badan yang tegap. Tetapi di sini firman Allah maksudkan adalah kuat di dalam Tuhan, tipenya seperti apa? Yaitu ditandai oleh imannya yang teguh. Sekali lagi, kuat di dalam Tuhan bukan berarti dia memiliki otot yang kekar, tetapi ditandai oleh imannya yang teguh. Saya berikan contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana 3 pemuda Ibrani di dalam Daniel pasal 3, kalau kita perhatikan itu mulai dari ayat 12 sampai 30, bagaimana luar biasa iman yang dimiliki dari ketiga pemuda ini yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, ketika Raja Nebukadnezar membuat satu titah bahwa semua orang yang ada di kerajaan itu tidak terkecuali semua harus menyembah dewa yang disembah oleh Nebukadnezar, bahkan menyembah patung yang dibuat dari emas, yaitu menyerupai Raja Nebukadnezar. Sampailah berita ke telinga Raja Nebukadnezar bahwa ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa dari Raja Nebukadnezar. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah sikap iman. Jadi kuat di dalam Tuhan bukan terlihat dari otot-otot yang kekar, tapi iman yang teguh. Kenapa? Mereka diperhadapkan nyawa taruhannya. Barang siapa yang tidak menyembah patung raja, tidak menyembah dewa yang disembah oleh Raja Nebukadnezar, maka akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Nyawa taruhannya. Ketika raja tahu, raja panggil mereka bertiga dan menanyakan langsung, dan mereka beri jawab seperti di dalam ayat 16, 17, 18. Perapian yang menyala-nyala itu menjadi 7 kali lipat, dibuat lebih panas lagi. Dan apa yang kita lihat? Resiko besar. Tapi ketika 3 pemuda ini, orang yang kuat di dalam Tuhan, yaitu orang yang memiliki iman yang tidak bergeser sedikit pun. Tapi kadang-kadang orang-orang muda di zaman-zaman seperti ini, kita melihat tayangan televisi, ada banyak orang, jangankan resiko bukan lagi kematian,
Tapi soal mencari popularitas, banyak orang menjual imannya. Karena dia mau mempertahankan mungkin pekerjaannya atau mencari kedudukan, mencari sesuatu yang lebih di dalam hidupnya tentang perkara-perkara duniawi, dia rela lepaskan iman. Ya kan, karena kegantengan seorang laki-laki, ada banyak cewek-cewek orang Kristen yang lepaskan imannya. Ada banyak karena kecantikan wanita, pemuda-pemuda Kristen melepaskan imannya. Tapi saya percaya setiap kita yang menyaksikan siaran ini punya iman seperti 3 pemuda Ibrani ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita miliki iman yang teguh. Tuhan mau pakai saudara ketika dia lihat ada iman. Iman yang seperti apa? Inilah tipikal orang-orang muda yang kuat. Kuat bukan pakai otot tapi pakai iman. Yang Tuhan cari untuk menjadi alatnya Tuhan mengalahkan kuasa si jahat itu. Yang di hari-hari ini dia bekerja dengan keras menjatuhkan iman orang-orang percaya, orang-orang muda. Sehingga banyak yang terseret. Tetapi kita belajar iman dari ketiga pemuda Ibrani ini. Saya percaya kita yang menyaksikan siaran ini, setiap pemuda dan remaja lewat firman ini meneguhkan kita, pertahankan iman. Apapun resiko yang kita hadapi. Sebab saya mau katakan, lewat berita firman malam ini, ada upah yang menanti kita. Yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Kemudian apa yang menandai sebagai tanda orang yang kuat di dalam Tuhan? Bukan hanya iman. Tapi kita lihat poin berikutnya. Ketika orang kuat di dalam Tuhan, ada tanda, yaitu dia memiliki sikap yang tidak kompromi dengan dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Saya berikan contoh dalam firman Tuhan. Di dalam Kejadian 9:39, kita tahu bersama tentang pribadi Yusuf. Pribadi Yusuf yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Orang yang kuat di dalam Tuhan. Hai orang muda, engkau kuat, tapi kuat di dalam Tuhan. Menolak dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Belajar pada pribadi Yusuf. Walaupun resiko dia alami bahwa dia masuk penjara. Ya, karena di ayat selanjutnya satu waktu Yusuf masuk dalam rumah bekerja, hanya dia seorang diri, dimanfaatkan oleh si jahat ini. Tetapi dia tetap mempertahankan, dia melepaskan bajunya dan dia lari keluar sehingga dia difitnah dan masuk penjara. Resiko dia terima. Tidak apa-apa, tapi dia takut akan Tuhan. Dia menolak dosa. Dia tidak kompromi dengan dosa. Inilah tipikal
Orang yang kuat di dalam Tuhan, selain dia memiliki iman yang teguh, yang tidak bergeser, apapun yang dia alami dalam hidupnya, resiko bagaimanapun dia siap terima, tapi dia pertahankan iman. Yang kedua, dia tidak kompromi dengan dosa. Dia menolak dosa. Yusuf melakukan hal ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita perhatikan di dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagimu sendiri. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata bukan hanya kita menolak dosa, tetapi pergaulan juga bisa mempengaruhi setiap perilaku kita. Kita boleh lihat orang-orang yang bergaul dengan orang narkoba menjadi tukang narkoba. Orang-orang yang bergaul dengan pemabuk, dia jadi pemabuk. Sehingga itulah kebenaran Allah disampaikan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Inilah tipikal orang yang dipakai Tuhan. Orang muda yang kuat, kuat di dalam Tuhan. Yaitu dia juga menghindari pergaulan-pergaulan yang dengan orang-orang yang pembuat kejahatan. Harus dihindari. Anak muda yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Itulah tipe orang yang dipakai Tuhan mengalahkan si jahat. Yaitu kuat yang dimaksud firman Allah. Di bacaan pokok kita tadi, 1 Yohanes 2 ayat 14b. Orang muda yang kuat bukan kekar ototnya yang besar, tetapi imannya kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh. Dia tidak berkompromi dengan dosa, dia menjaga pergaulannya supaya dia jangan terjerat. Kemudian hal yang kedua, seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan sebagai orang-orang muda yang dikatakan bahwa orang muda yang kuat, yakni kuat di dalam Tuhan. Kita kembali perhatikan dalam surat Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 14b. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Hal yang kedua yang Tuhan cari, Tuhan kehendaki adalah orang muda yang memiliki atau senang dengan firman Allah. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang dengan firman Allah. Apa yang menandai setiap orang yang punya kesukaan terhadap firman Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 122, Mazmur 122 ayat 1, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan ada berita firman disampaikan. Kita boleh terima firman, kita boleh dengar firman Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi kita, yang menyucikan setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan mau cari, dia mau pilih orang muda yang kuat,
juga orang muda yang suka dengan firman. Suka dengar firman, suka baca firman. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur, dia berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaan terhadap firman yang Tuhan cari bagi orang-orang muda. Selain dia kuat dengan memiliki iman, dia menolak dosa dan juga menjaga pergaulannya. Dia senang terhadap firman Allah. Jadi jangan heran seorang Daud, ya kan, ketika dia dicari oleh Samuel untuk menggantikan Raja Saul. Dia baru berusia 17 tahun. Masih dikatakan firman Tuhan, katakan masih kemerah-merahan. Tetapi Allah pilih dia menjadi orang yang dipakai secara luar biasa. Karena dia senang dengan firman Tuhan. Itulah pengalaman-pengalaman hidup Raja Daud atau pemazmur ini. Dia ketika orang bilang bahwa mari kita pergi ke rumah Tuhan, begitu bersuka cita. Dia tahu di rumah Tuhan dia terima firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dia begitu senang dengan firman Tuhan. Sehingga dia katakan, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia renungkan siang dan malam. Firman itu adalah Allah sendiri, amin. Ketika kita selalu bergaul dengan firman, maka karakter ilahi semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Walaupun kita dalam keadaan tubuh daging seperti saat ini. Tapi percayalah, ketika kesukaan kita adalah firman Allah, maka firman itu yang menyucikan kehidupan saya dan saudara. Dia akan membawa hidup kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang suka akan firman. Kemudian kita perhatikan di Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Pengalaman demi pengalaman hidup yang dijalani seorang pemazmur Daud. Sejak dari dia masih muda, dia sudah tanamkan gaya hidup seperti ini. Senang dengan firman. Suka akan firman. Setiap hari dia katakan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang selalu menjadi kekuatan bagi dia. Nah, di dalam perjalanan hidupnya dia sebagai seorang raja. 13 tahun dia tidak enak-enak duduk di kursi raja. Tetapi dia lari dikejar musuh. Baik oleh anaknya sendiri Absalom, oleh Raja Saul. Dan begitu banyak lagi musuh orang Filistin. Tetapi orang yang senantiasa selalu senang dengan firman Allah. Dia selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga Mazmur Daud berkata, selangkah lagi kakiku ada di jurang maut. Tapi Allah terus membela kehidupannya. Tuhan cari, Tuhan pilih orang muda yang senang dengan firman Allah. Walaupun mungkin anak muda ya maklum, kreativitas berpikir, aktivitasnya yang banyak. Tetapi jangan lupa, sikap yang dimiliki dari muda senang akan firman Tuhan akan membawa kesuksesan dalam hidupmu. Bukan cuma sukses secara lahiriah, tapi percayalah
Tuhan membawa langkah-langkahmu sampai pada kesempurnaan hidupmu. Luar biasa. Sehingga anak muda yang benar-benar menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Mulai dari keluarga, wah luar biasa saya punya anak seperti ini. Anak yang dengar-dengaran. Anak yang penurut di dalam rumah. Kenapa? Karena dia selalu renungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Segala hal dia selalu melakukan apa yang Tuhan firmankan. Karena inilah pribadi yang benar-benar membangun kehidupannya senang dengan firman Tuhan. Tuhan mencari orang-orang muda seperti ini. Itulah sebabnya segala hal yang dia pikirkan selalu hal-hal yang positif ketika dia senang dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini membawa dampak kepada setiap kehidupan kita, terlebih bagi orang-orang muda. Walaupun di tengah-tengah perkembangan dunia yang modern saat ini, dengan teknologi yang canggih, dunia internet, dunia medsos, kita tidak dilarang memakai hal ini. Tapi ketika kita memiliki satu pola hidup sebagaimana Mazmur Daud lakukan, senang dengan firman Tuhan, maka ini akan menjadi satu benteng di dalam hidup kita. Dunia boleh dengan tawaran-tawarannya. Bukan kita tidak boleh pakai teknologi. Justru ini kita bisa pakai untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Seperti saat-saat ini di tengah-tengah pandemi corona ini, kita boleh pakai dunia internet untuk membawa kabar kesukaan kepada banyak orang. Untuk menyampaikan firman Allah, untuk memuji menyembah Tuhan. Satu media yang luar biasa. Tapi saya mau katakan, bukan sedikit juga orang-orang muda meninggalkan iman karena dunia medsos. Jauh dari Tuhan. Tidak hidup sebagaimana orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Karena perkembangan dunia yang modern. Tapi percayalah, ketika kita benar-benar menjadi orang muda yang dipakai oleh Tuhan, kuat di dalam Tuhan, yang senang kesukaannya adalah firman Tuhan, maka segala sesuatu dia pandang dari sudut pandang firman Allah. Sehingga dia tidak mudah terseret arus dunia ini. Dia bisa menilai sebagaimana Rasul Paulus sampaikan dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Arah pemikiran kita ada di dalam koridor firman Allah. Melihat semua hal dalam sisi yang positif. Jadi walaupun kadang-kadang lewat dunia medsos, lewat dunia internet, komunikasi yang modern saat ini, ada hal-hal yang mungkin bisa membawa iman kita goyah. Tetapi ketika orang-orang muda yang benar-benar kesukaannya firman Allah, dia mempertahankan firman dalam hidupnya, selalu merenungkan dalam hidupnya.
ada parameter-parameter dalam hidupnya. Ada ukuran yang dia pakai. Oh, tidak sesuai firman, saya tolak. Ini tidak sesuai kehendak Tuhan, saya tolak. Tidak semua dicerna. Tidak semua ditelan. Tapi dia bisa menilai. Sebab kenapa? Itulah luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Bagi orang-orang muda yang kesukaannya ialah firman Allah. Siang malam dia renungkan. Ketika orang bilang, mari kita ke rumah Tuhan. Dia begitu bersuka cita. Karena di sana dia terima firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Setiap kita orang-orang muda. Yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Orang-orang muda tipikalnya kuat. Dilambangkan dengan kekuatan. Kalau di bagian A, 1 Yohanes 2 ayat 14a, kalau bapak-bapak diibaratkan karena mereka mengenal Tuhan. Iya, karena usia sudah iring Tuhan, lama mereka mengenal Tuhan. Tapi kalau orang muda kuat, tapi jangan kita menilai kekuatan itu secara lahiriah. Sehingga saya tidak melarang orang membentuk otot, baik. Tapi yang dimaksudkan firman Allah, kekuatan yang daripada Tuhan. Sebagaimana Efesus 6 tadi ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terlihat tanda-tandanya adalah memiliki iman yang menolak dosa dan dia menjaga pergaulannya. Dan kemudian sebagai orang muda yang mau dipakai Tuhan, jadi alatnya Tuhan mengalahkan si jahat. Maka dia senang dengan firman Tuhan. Sebab firman Allah yang senantiasa selalu memberi kekuatan bagi kita semua. Untuk menghadapi setiap persoalan kita, pergumulan kita. Atau apapun yang menghadang perjalanan iman kita ketika kita iring Tuhan. Firmanlah yang menjadi kekuatan kita. Dialah yang menuntun jalan hidup kita. Dia yang menerangi setiap langkah-langkah kita. Sehingga kita dibawa terus ke arah yang benar. Sampai kepada Dia, Kristus Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Memberikan kekuatan baru bagi kita. Membawa kehidupan kita untuk senantiasa teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, baiklah untuk menyambut firman Allah ini kita angkat satu pujian. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Kita bersyukur lewat firman Tuhan malam ini. Membawa kita setiap anak-anak muda, orang-orang muda yang punya Yesus. Membawa kita semakin hari. Semakin menuju kepada kemuliaannya. Di hari-hari menjelang hari yang terakhir ini. Tuhan sudah mau datang kali yang kedua. Haleluya. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
sekali lagi, bukan dengan kekuatan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, haleluya. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap saudara yang mendengar siaran ini, mendengar firman Tuhan ini, ketika engkau rindu dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk mengalahkan si jahat, mari kita belajar lewat firman Tuhan. Sebab Tuhan memilih tipikal orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuat kuasanya. Tuhan mau pakai anak-anak muda atau orang-orang muda yang sungguh senang akan firman-Nya, sehingga Tuhan akan pakai kehidupannya untuk menjadi alatnya Tuhan bagi kemuliaan kebesaran Tuhan. Hai engkau orang-orang muda, sebagai lambang kekuatan, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah kehidupan kepadanya. Agar engkau Tuhan pilih dan Tuhan panggil. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi alat untuk kelebaran kerajaannya di muka bumi ini. Terlebih mengalahkan kuasa jahat itu, mengalahkan si jahat, agar ada banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa buat Anda semua yang mendengar siaran ini. Haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Yesus, setiap kami orang-orang muda yang dilambangkan dengan kekuatan Tuhan malam ini, setelah kami dengar firman Tuhan, kami rindu kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Sebab itu berikan kami kekuatan baru daripada-Mu ya Tuhan. Berikan iman bagi kami dan bawa hidup kami untuk tidak berkompromi dengan kejahatan. Untuk menjaga setiap pergaulan kami, Tuhan tolong setiap orang-orang muda yang rindu hidup mereka dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Berikan mereka hati yang rindu, yang lapar haus akan kebenaran-Mu. Biar kehidupan setiap anak-anak muda yang ada ya Tuhan,
setiap mereka yang mendengar siaran ini. Roh Kudus melawat. Roh Allah menjamah kehidupan mereka dan memberkati mereka, agar mereka benar-benar menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Jadi orang-orang yang mencintai firman-Mu, sehingga mereka menjadi saksi mulai dari tengah-tengah keluarga mereka, menjadi saksi di mana komunitas mereka berada ya Tuhan. Membawa dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Untuk orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan dipuji, dipermuliakan. Biar lewat firman malam hari ini, Roh Kudus meteraikan di dalam hati, bahkan seluruh hidup kami, seluruh kehidupan anak-anak muda yang ada. Mereka boleh alami kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami terima malam ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujikan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ada pengumuman untuk seluruh pemuda remaja yang ada bahwa ibadah live streaming minggu depan akan tetap diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam seperti biasanya. Pujikan nama Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian doa Yahweh. Kita malam hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami boleh beribadah lewat YouTube pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap orang yang melihat acara ini. Kiranya diberkati Tuhan. Kasih karunia Allah senantiasa berlimpah-limpah bagi setiap orang-orang muda, pemuda dan remaja yang mendengar siaran ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah ini
di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan, persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat malam ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.